Pak, untuk kedekatan dengan Pak Luhut boleh dijelas? Siapa? Ada kedekatan dengan Pak Luhut Pak boleh? Luhut. Pesan-pesan. Saya dekat dengan Pak Luhut, saya dekat dengan Pak Hatta, saya dekat dengan Pak SBY, saya dekat dengan Pak Sete, saya dekat dengan Pak Jokowi, saya dekat dengan semua yang membantu membangun negara. Jadi saya ikut di situ. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Setelah menolak bayar utang kereta cepat Cina WUS warisan Jokowi pakai APBN, ini giliran Family Office yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan yang ditolak oleh Menteri Keuangan Purbaya apabila itu menggunakan APBN. Saya sudah dengar lama isu itu, maksudnya family office, tapi biar saja kalau Den bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya, maksudnya APBN, nggak akan dialihkan ke sana. Kata Purbaya itu ketika dia berbicara di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta hari Senin 13 Oktober. Saya fokus kalau kasih anggaran tepat. Nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu saja kata dia. Ketika ditanya apakah Kementerian Keuangan akan dilibatkan, dia menyatakan enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah, kata dia. Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua Den sering bicara, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya. Jadi saya nggak bisa jawab. Pernyataan Purbaya itu makin menegaskan sikapnya yang konsisten mengamankan anggaran, tadi yang dia sebut sebagai secara tepat, tanpa memperdulikan bahwa dia sebelumnya punya kedekatan dengan figur-figur tersebut. Selama ini Purbaya dicitrakan sebagai orang dekatnya Luhut, karena kalau melihat track recordnya memang dia cukup lama ya menjadi anak buah Luhut Panjaitan semasa pemerintahannya Jokowi selama 2 periode. Mulai ini dia mulai masuk menjadi staf, jadi di staf di Kepala Staf Presiden, kemudian di Menko Polhukam, dan juga sampai di Kementerian Menkum Marinvest. Soal kedekatan dia dengan Luhut itu pernah ditanyakan oleh wartawan setelah dia dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo pada 17 September lalu. Pak, untuk kedekatan dengan Pak Luhut boleh dijelas? Siapa? Ada kedekatan dengan Pak Luhut Pak boleh? Luhut. Pesan-pesan. Saya dekat dengan Pak Luhut, saya dekat dengan Pak Hatta, saya dekat dengan Pak SBY, saya dekat dengan Pak Sete, saya dekat dengan Pak Jokowi, saya dekat dengan semua yang membantu membangun negara. Jadi saya ikut di situ. Jawaban Purbaya itu terkesan diplomatis tanpa harus membantah kedekatannya dengan Luhut ya. Namun dengan sikapnya yang menegaskan, mempersilahkan Luhut membangun family office selama tidak menggunakan APBN, menunjukkan bahwa kedekatannya dengan sejumlah tokoh termasuk Jokowi tidak mempengaruhi keputusannya menjaga dan mengamankan keuangan negara. Sebelumnya Purbaya itu menolak skema yang diajukan oleh Danantara untuk menggunakan APBN membayar utang besar WUS yang sekarang ini jadi beban berat buat PT Kereta Api Indonesia. Pada waktu itu CEO dari Danantara, Doni Oskaria, ketika ditanya wartawan soal penyelesaian utang BOS yang sekarang ditanggung oleh PT KAI itu menyatakan ada 2 skema yang sedang mereka upayakan. Pertama, menambah equity, menambah permodalan, atau kata dia itu menyerahkan BOS kepada negara seperti infrastruktur transportasi lainnya, kata dia. Jadi ya kalau diserahkan kepada negara itu artinya harus dibayar menggunakan APBN. WUS ini adalah proyek infrastruktur ambisius mantan Presiden Joko Widodo yang sekarang ini menjadi beban PT Kereta Api Indonesia, dan pemerintah, ini dalam hal ini Menteri Keuangan dengan Danantara, saling lempar tanggung jawab ya. Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin waktu rapat kerja dengan Komisi 6 DPR sudah mengeluhkan ini. Bahkan dia bukan hanya mengeluh, dia menyebutnya sebagai bom waktu. Sudah dapat dipastikan WUS akan menjadi beban jangka panjang PT Kereta Api Indonesia dan bisa menyeret PT Kereta Api, ini perusahaan yang sangat sehat, ini sebenarnya cukup sehat lah, menjadi perusahaan ini yang jadi beban dari Danantara. Sementara family office adalah gagasan lama dari Luhut saat dia menjadi orang yang paling berkuasa di eranya Jokowi. Saat itu kata Luhut, Presiden Joko Widodo sudah menyetujuinya. Namun sampai Jokowi lengser setelah gagal memperpanjang masa jabatannya sampai 3 periode, family office yang digadang-gadang oleh
Luhut Panjaitan itu belum juga terwujud. Luhut yang semula mengaku akan pensiun, kan begitu ya, dia pada waktu itu setelah eranya Joko Widodo berakhir, dia katanya udah janji pada keluarganya dia mau pensiun dan tidak mau masuk lagi pemerintahan. Ternyata mengingkari janjinya sendiri. Dia kembali masuk di pemerintahan Prabowo dan kemudian dia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Bahkan ini kembali seperti eranya Joko Widodo, dia merangkap jabatan. Karena selain sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut itu juga didapuk menjadi penasihat presiden bidang digitalisasi. Saya waktu itu terheran-heran ada orang seperti Pak Luhut yang usianya sudah sangat lanjut kok ditunjuk sebagai penasihat bidang digitalisasi ya. Padahal orang seperti Pak Luhut itu dipastikan gaptek digital. Orang seperti saya saja yang generasi baby boomer yang ini adalah migran digital, bukan native digital itu saja enggak ya banyak tergagap-gagap menyikapi perkembangan digital yang sangat luar biasa maju. Sementara Pak Luhut ini kan generasi yang lebih tua ya, usianya sekarang sudah mendekati 80 tahun, tapi kok kemudian dijadikan penasihat bidang digitalisasi. Ini memang agak aneh juga ya. Tapi bedanya kalau sekarang Luhut itu tidak lagi seperti pada masanya Jokowi yang jabatannya itu berderet ya. Oh, berapa lebih dari ini puluhan ini sampai berapa sampai 27 jabatan kalau nggak salah pada waktu itu bahkan bertambah terus gitu. Dan bedanya lagi waktu dengan Jokowi dia anytime itu dia bisa mengakses ke Presiden Joko Widodo, sementara dengan Prabowo ini dia nggak sedekat seperti ketika dengan Jokowi. Nggak mudah ini untuk Pak Luhut untuk mengakses dan bertemu dengan Presiden Prabowo. Dengan jabatannya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut itu kemudian mencoba menghidupkan kembali gagasannya, membentuk family office dan menyodorkannya kepada Presiden Prabowo. Bahkan ini dia sudah datang dengan gagasan lebih konkret, family office itu akan dibangun di Bali. Menurut Luhut, ini klaim Luhut ya bahwa Prabowo sudah setuju dibentuk family office itu. Pada waktu itu dia malah menyebutnya itu bulan Februari tahun 2025 ini sudah berdiri itu family office. Tapi rupanya sampai bulan Februari berlalu itu belum terlihat barangnya family office itu. Dan kemudian pada bulan Maret ya tanggal 12 Maret 2025 ini Luhut menyatakan bahwa semua itu sudah setuju pembentukan family office. Bukan soal Kementerian Keuangan, dia kata dia semua, kata dia kita harus setuju. Wah ini gaya Pak Luhut kembali seperti gaya yang semula harus gitu ya. Sekarang nggak Pak Luhut nggak bisa harus begitu ya. Ini bukan eranya Jokowi lagi ya. Kata dia kalau ada yang mau taruh duitnya di family office, setuju kan itu yang paling penting kata dia. Dan kalau menurut Luhut, Presiden Prabowo itu sudah memberi lampu hijau pembentukan family office ini. Katanya ini tinggal masalah teknis saja. Nah sekarang kalau kemudian itu sudah setuju, sudah tinggal masalah teknis, ini masalah pembiayaan termasuk teknis atau bukan ini? Apakah modal ini pemerintah harus modali dulu atau ke swasta yang langsung mau modali? Karena family office ini kan sebenarnya kantor yang dimiliki oleh apa ya kan one stop shopping itulah yang sebuah kantor yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar gitu ya. Kalau pada waktu bulan Maret dia menyatakan tinggal beberapa bulan lagi itu ternyata sampai kemudian bulan Juli itu juga belum berdiri kan waktu itu dan Luhut menyatakan bahwa masih berjalan kita lagi kejar terus kita harap bisa segera diputuskan presiden. Kita harap tahun ini harus beroperasi. Jadi mundur lagi nih pernyataan Luhut ya. Kalau sebelumnya Februari sekarang pakai tahun 2025 ini, itu yang dikatakan oleh Luhut. Apa sih family office itu? Family office ini kira-kira secara sederhana itu adalah perusahaan swasta yang dirancang khusus untuk melayani kebutuhan keluarga dengan kekayaan yang sangat tinggi. Ya, ini krisis Indonesia itu ya. Selain mengelola keuangan dan investasi, mereka juga membantu dalam perencanaan masa depan, mengatur aset, bahkan juga mengurus urusan sehari-hari keluarga. Makanya saya sebut tadi one stop shopping ini. Dan menariknya ini mereka ini nantinya tidak akan dikenakan pajak nih ya duit yang selama situ kecuali nantinya kalau kemudian dia diinvestasikan di Indonesia itu ya. Diharapkan kan seperti itu ya. Nah, menurut Luhut pembentukan family office itu berpotensi menambah pemasukan negara baik dari dalam maupun luar negeri. Ini yang diharapkan oleh Luhut. Jadi orang-orang kaya dari luar negeri yang tertarik masukin uangnya ke Indonesia, sementara orang Indonesia yang kaya-kaya juga tidak lagi menaruh uangnya di luar negeri. Paling banyak ini ditaruh di Singapura dan di Hong Kong gitu, karena di
Singapura saja menurut Pak Luhut itu sudah ada sekitar 1.400-an kalau tidak salah itu ya sebutnya ya. 1.400 atau 1.500 saya lupa itu ya. Kemudian kata dia pembentukan family office ini bisa membuat banyak investor asing masuk ke Indonesia. Family office sendiri itu bukanlah ide baru ya kalau di negara-negara lain karena ini sudah berjalan di negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Singapura, Hong Kong hingga Malaysia. Nah, nantinya dengan ada family office di Indonesia, orang-orang kaya Indonesia tidak lagi perlu menempatkan kekayaannya di luar negeri. Nah, karena sudah ada di Indonesia itu harapannya ya. Dan walaupun ya pembentukan family office yang digagas oleh Luhut itu menimbulkan pro kontra. Banyak yang curiga ini nanti jadi semacam semacam legalisasi terhadap penghindaran pajak dan juga terhadap tindak pidana pencucian uang. Ini yang banyak dikhawatirkan. Dan kemudian kalau diharapkan orang itu mau rame-rame menempatkan uangnya di Indonesia, jangan dari luar negeri, orang Indonesia sendiri yang kaya-kaya itu mau percaya menempatkan uangnya di family office, ini kan masih banyak sekali persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Ini mulai dari soal regulasi. Ini yang paling penting ya. Kemudian ada perlindungan keamanan dan banyak soal lain yang selama ini membuat investor tidak tertarik menempatkan dananya di Indonesia. Soal digitalisasi juga jadi menarik juga dari faktor penghambat ya. Negara Singapura ini kan kenapa menarik karena selama ini kan dia jadi semacam safe haven ya. Ini jadi surga yang aman buat para koruptor di Indonesia. Kan banyak sekali orang-orang Indonesia yang melakukan korupsinya kemudian kabur ke Singapura dan aman-aman saja di sana gitu. Apalagi waktu itu Singapura tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Buronan BLBI banyak banget yang nongkrong di Singapura. Ini sepelemparan batu saja dari Indonesia, tapi Indonesia udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena ya tadi satu pemerintah Singapura memang regulasinya sangat ketat dan privasinya soal-soal begini mereka jamin dan juga dia memang sengaja ini menolak mengulur-ulur terus soal adanya deportasi itu ya dengan Indonesia kerjasama dengan Indonesia itu ya karena kalau kemudian Singapura ini sudah tidak aman lagi bagi para koruptor untuk menempatkan dananya negara kecil ini mengandalkan apa lagi gitu karena soal jasa dan sebagainya sekarang juga sudah mulai berkurang. Anda kan pasti bolak-balik sering membaca berita-berita bagaimana banyak sekali di sana restoran-restoran yang tutup dan sebagainya. Ini indikator bahwa ekonomi Singapura juga memang tidak lagi seatraktif sebelumnya. Tapi kalau kita balik ngomongin soal hubungan antara Purbaya dengan Luhut, ini bukan kali ini saja loh dia bersedia berhadapan dengan Pak Luhut walaupun dicurigai sebagai orang dekatnya Pak Luhut atau orangnya Pak Luhut karena sebelumnya ini kan Purbaya juga sempat diadukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana ya ke Pak Luhut. Kenapa ya kok maksudnya kok dilaporkannya ke Pak Luhut? Apa karena dianggap sebagai orang yang pernah jadi anak buahnya Pak Luhut? Jadi kalau dilaporkan ke Pak Luhut dia takut gitu ya. Ini Dadan Hindayana melaporkan Purbaya ke Luhut itu karena dia mau mengancam akan memotong anggaran MBG yang penyerapannya itu sangat rendah ya. Dan pada waktu itu dia menyatakan akan dialihkan untuk bantuan beras 10 kg. Setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional itu, Luhut mengingatkan Purbaya agar jangan main potong, ya, karena penyerapannya katanya sudah sangat bagus sekarang. Namun ternyata Purbaya menegaskan kembali, walaupun diingatkan oleh Luhut bahwa kalau sampai Oktober ini penyerapan anggaran MBG masih rendah, maka anggarannya akan dipangkas. Nah kali ini soal family office ini, apakah juga Purbaya akan tetap bersikeras misalnya kemudian kalau dia gantian melaporkan ke Pak Prabowo, ke Presiden, kalau kemudian dia tidak bersedia untuk membiayainya APBN jika diperlukan gitu ya. Ini yang menurut saya sangat menarik perkembangannya. Ya, kita ikuti saja terus dan yang Purbaya ini sekarang mau nggak mau dia ya menjadi newsmaker karena berbagai statement maupun keputusan-keputusannya ini dianggap cukup kontroversial dan menarik untuk media. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.